Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibai kiram, jemaah majelis al-Albania, ketua, pengurus, sesepuh, para tokoh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah. Kita bersyukur pada hari ini dapat berkumpul dalam sesi penyelesaian kajian kita pada pemulasaran jenazah, yaitu pada menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Saudara masyarakat, semoga kita curahkan kehadiran alam yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam prolog saya sebelum berada materi utama atau kajian inti mempelajari tentang masalah terkait jenazah. Jangan selalu kita punya pemikiran bahwa suatu hari saya akan atau dituntut atau diminta untuk melaksanakan tugas ini. Ingat, mempelajari ini fardu ain, tapi nanti ketika praktek mengamalkannya ukurnya berbeda, jadi fardu kifayah. Jadi kalau kita sudah mengetahui dan menguasainya, tidak mesti harus satu hari kemudian kita dituntut oleh orang lain untuk mengurus, tidak. Asal sudah ada orang lain saja, kita sudah tidak berdosa, gugur kita punya dosa. Kemudian manfaat kedua untuk kita, beliau dari Pak Ustaz Jamal rahimahullah, mudah-mudahan beliau selalu dapat rahmat dari Allah, sudah langsung membuktikan dan mempraktekkannya kepada beliau orang tuanya yang wafat. Dan ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa memang ketika ilmu sudah dimiliki, mengamalkannya gampang, mempraktekannya mudah. Yang paling berat ketika kita ingin melakukan satu ibadah, ilmunya belum punya. Itu kira-kira. Ya, jadi ketika ilmunya belum punya, akhirnya kita bingung. Bagaimana caranya ini? Melaksanakannya bagaimana? Makanya dalam kajian menyolatkan jenazah itu, kita jangan punya mindsetnya kepada satu jenazah imam makmum, tidak. Nanti ke depan siapa tahu masa kita, anak kita melakukan jenazah yang begitu banyak, ada 5-10 orang dalam satu tempat. Sementara kalau disolatkan satu-satu, repot, lama. Bagaimana kalau sekaligus? Kita harus tahu ilmunya. Jenazah perempuan 5, laki 5, bagaimana cara menyusutnya? Apa ditumpuk ke atas, sekarang begitu? Ya? Nah itu juga pakai ilmu. Kalau sudah kita miliki, kenapa? Makanya saya bikinkan makalah beberapa belas tahun yang lalu, dan ini kata ulama tulisan, insya Allah tidak hilang. Tapi kalau sudah bicara hafalan, ingatan bisa saja lupa. Mungkin Ustaz Jamal bisa bahasa Papua ke orangnya ayat tersebut dalam ilmu papangat saya papangat belajar tajwid kalau mahal apa ya kan gitu. Nah makanya ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir, waduh begitu dapat sertifikat kalau begitu saya akan bertanggung jawab berat. Enggak, tenang saja ya. Yang penting ilmu kita sudah dapat. Nah kemudian cara menyolatkan jenazah, posisi imam dengan makmum seperti apa? Habis saja. Bagaimana kalau imamnya cuma jenazahnya satu, cuma imam satu, ada makmum cuma satu orang? Ya, itu bagaimana cara, itu ilmu. Makanya kenapa saya memerintahkan jamaah salah satu untuk selalu mencatat kita punya kajian, di share
Karena catatan insyaallah tidak ada. Bayangkan kalau Quran 14 abad yang lalu tidak didorong oleh Utsman, tidak didesak oleh Umar, yakin demi Allah saat ini tidak ada Quran berbentuk mushaf. Karena Nabi gak nyuruh nulis, bahkan nyuruh ngumpulin dalam bentuk mushaf tidak. Itu di masa sahabat, Khulafaur Rasyidin. Karena Nabi percaya kepada sahabatnya para penghafal Quran. Ya, dan alhamdulillah di zaman Utsman, Zaid bin Harisah, kemudian ulama sahabat yang ahli kaligrafer, penulis ulum dan penghafal Quran dikumpulkan jadi satu, ditulis oleh sahabat. Pertanyaannya ke saya banyak, Ustaz, Pak, itu sahabat nulis Quran dari juz awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu siapa yang bimbing? Nabi. Kan Rasulnya sudah wafat, Nabi sudah meninggal. Kapan ketika beliau masih hidup? Asbabul nuzulnya dijelasin, sebab akibat turunnya. Kalau kita bicara jujur kan, kalau ayat pertama turun Iqra, terakhir Al-Maidah ayat 3 dan 4. Kok kenapa Fatihah ujungnya An-Nas? Petunjuk Allah lewat Nabi yang diajarkan kepada sahabat. Jadi dasar pimpinan dari Nabi. Nah, ditulis. Alhamdulillah kita merasakan nikmatnya tulisan Quran zaman Utsmani, maka disebut sekarang menjadi mushaf Utsmani yang sampai insya Allah dunia berakhir. Itulah Quran catatan yang sesuai dengan asbabun nuzulnya. Makanya saya bikin olah biar manfaat, bisa dibaca lagi di rumah. Nah, kita akan menyelesaikan hari ini secepat kilat dan setajam silet. Oh, itu RCT ya. Insya Allah apa? Bab 6 halaman 27 tentang tata cara menyolatkan jenazah. Ada bilang mayit, monggo. Ada bilang jenazah, silahkan. Ya, nggak masalah. Ada bilang yang mensolatkan, ada yang mengatakan menyolatkan. Itu hanya perbedaan kata dari sisi huruf, tidak merubah dan menghilangkan makna dan tujuannya. Nah, cara menyolatkan jenazah ini tentu saja catatan yang paling penting, Pak Ustaz Mukhlis, Pak Jamal sudah dikafani, sudah rapi, ya, jangan masih telanjang, sholatin, ya, dimandiin belum, udah disolatin, karena tahapan itu kan sekarang, ya, kemudian membuka pakaiannya, menghadapkan ke kiblat, kemudian setelah itu ambil perhiasannya, ambil copot semua yang palsunya, ya, gigi palsu copot, ibu palsu copot, masuk cinta palsu juga copot. Kata gua nanti ada gitu cinta palsu, ya, gigi palsu copot. Setelah itu mandikan, kapankan, mandikan dulu. Bagaimana cara memandikan? Yang kedua, siapkan dulu pemandiannya, airnya, bahan-bahan yang diperlukannya. Nah, setelah siap pemandiannya, baru jenazahnya dibawa. Selesai dimandikan semua, lalu diwudukan, lalu angkat ke kain kafan, dan kain kafannya sudah dipersiapkan. Bukan hanya dipotong, tapi sudah dalam tergelar rapi. Kapan dipersiapkannya? Jauh sebelum jenazah dimandikan. Kenapa? Supaya ada jeda waktu, karena kadang-kadang yang ngurus itu hanya itu aja, banyak harus repot, yang ngomong, dia perlu mandiin, biasanya gitu. Kecuali ada tugas, Pak, tolong saya punya, saya mandi. Nah, itu baru enak tugasnya. Ya. Kemudian, nah, para ulama fikih ini menjalankan jenazah hukumnya fardu kifayah, fardu tapi kifayah, berarti tidak semuanya. Ya, perempuan boleh melaksanakan sholat jenazah, mengikuti jemaah laki-laki boleh, perempuan. Tapi ingat, hanya mengikuti, tidak disyariatkan perempuan imam, makmum perempuan dan seterusnya.
gitu. Mengikuti saja, berarti jadi makmum. Nah, pahalanya ini luar biasa menyolatkan jenazah. Disebutkan dalam hadis Nabi itu dengan istilah qirot. Qirot itu satu gunung yang namanya gunung Uhud di Mekah sana. Satu qirot. Kalau kita menyolatkan jenazah, makanya kalau ada yang meninggal, kita ada di situ, kesempatan baik untuk kita ikut menyolatkan jenazah. Ya. Nah, kemudian sholat jenazah itu seperti biasa, pakai sholat lurus biasa, cuma rapat depan dengan belakang itu rapat, nggak kayak sholat karena pakai rukuk, pakai sujud. Kalau imam sejak jenazah tidak pakai imam, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, maksudnya dirapat, ya, hanya kira-kira 2 hasta, 2 jengkal maksudnya, atau 1 hasta. 1 hasta ini ukuran tangan kepala sama ujung lutut sikut, namanya hasta, ya, hasta itu. Ke samping rapat, ya, ke samping rapat, bahu dengan bahu nempel, itu barisan sholat jenazah, ya. Bagaimana sekarang lagi pandemi, ada corona, jaga jarak, nggak usah. Oh jadi ikutin aturan gila, aturan gila, yang bikin gila, orang gila, yang ngikutin gila. Ini akibat ngisi kajian belum sarapan, kurang dari mereka. Sekarang sengaja, nawai itu, ya anak akala lebih kuat di mana nanti siang. Jadi paginya nggak sarapan sengaja, ya. Dirapel, cerdas, ya. Pakai sok seperti biasa. Jenazah yang tidak boleh disolatkan itu 1 syuhada, mati syahid seperti paman Nabi. Contohnya ini mah. Siapa paman Nabi? Sayyidina Hamzah. Nggak boleh disolatkan. Kenapa? Dimakamkan saja dengan darahnya, nggak dibungkus kayak kapal dengan pedangnya. Nah, kemudian bayi yang gugur. Yang gugur itu artinya yang belum berumur 4 bulan dalam kandungan meninggal, kan banyak tuh. Prematur, ya. Prematur itu premangan sok atur. Prematur lahir belum pada waktunya 4 bulan itu nih, ada tetangga meninggal Pak, katanya 4 bulan. 4 bulan itu sudah berbentuk, tapi belum begitu sempurna. Nggak usah disolatin Bu, cukup dibungkus saja di kafani, dimakamkan, dikuburkan, ya. Tidak seperti manusia umum, ya. Sejari kain kan kecil bayinya, baliknya juga 30 cm atau 40 cm kain kapan, ya, nggak usah repot-repot. Ya itu yang sering suka diserahin ke saya di perumahan. Pak, ada bayi, nggak tega, saya harusnya. Takut gitu. Pegang itu beli, ayo mau bayar kalau tak 5 bulan, ya. Ya, syarat-syarat salat jenazah. Yang pertama salat jenazah sama salatnya dengan salat lain, seperti salat maghrib, salat isya. Keterkaitannya dengan apa? Punya wudu. Ada syarat sahnya, menghadap kiblat. Sama. Itu dalam arti kepada keabsahan itu ibadah. Tetap pakai wudu, kalau wudu maka salat jenazah, ya. Menghadap kiblat itu jelas, ya. Bersih pakaian, tempat badan itu harus jelas itu, ya. Saat jenazah disolatkan, ia sudah dimandikan tadi, sudah saya bahas. Letak jenazah adalah sebelah kiblat. Orang yang menyolatkan kecuali jika sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib, contohnya. Maksudnya kiblat itu di sana, nah di sini jenazahnya. Makmumnya, imamnya di sini, makmumnya ke belakang. Ya, kalau aja nanti siapa ya jadi jenazah sebentar di situ. Nanti kita sholatkan. Ini rasa-rasa ini. Kalau dibungkusin saya masih berani Pak. Kalau udah disolatin makanya kan ada hadis Nabi, sholatlah kamu sebelum disolatkan. Maksudnya itu tadi, sholatlah kamu Allahu Akbar lalu sujud maghrib isya sebelum kita disolatkan. Kalau sudah disolatkan berarti apa itu? Jenazah. Kira-kira ada nggak model yang kira-kira siap gitu? Gitu. Barangkali karena apa? Karena apa? Lebih apa? Buka lagi gitu kan? Buka dulu coba. Ya, lagi.
Ini mau penasaran saya buka lagi. Itu negor dia. Ada apa bang? Ada apa bang? Pagali langsung pakai ancang-ancang. Kabur. RT udah ya? Relek aja bukunya, relek aja. Ini ambil. Namanya ice breathing. Agak sedikit ice breathing. Memecahkan batu yang membeku cair sebetulnya supaya agak yang ngantuk gitu ya, masa dari kopi juga. Mohon maaf ini kuenya cuma sendiri. Kuenya sendiri tadi itu berkat saya ngaji subuh ya, dibungkusin sama Asep. Emang rezekinya bawaan sebetulnya mah ya, sebuah sama bawaan apapun itu cuma marah sama pasar ini dilanjutin. Kalau Pak Jeka emang dekat beliau kan, kalau nggak malu sama bawaan mah ya Itu berat itu makannya juga. Jika yang melaksanakan sholat imam hanya satu orang, maka orang itu tidak berdiri pas di samping imam sejajar seperti halnya dalam sholat lain, tetapi berdiri di belakang. Maksudnya gini, imam makmum satu, jadi di belakang. Kalau imam makmum dengan sholat fardu, maka sholat wajib zigzag. Kalau hampir mirip sama lah dengan imam, paling satu jengkal gitu. Hampir mirip. Kalau ada makmum lagi kan mundur. Itu disediakan. Kalau cuma dua, imam penulis, makmum tajamal, papanya posisinya bukan seperti sholat wajib. Bahasa itu beliau di depan, Pak Jamal di belakang, sejajar sama, gitu. Ya, sama begitu sholat jenazah. Beda dengan sholat maghrib, penulis, makmum, papangan, makmum. Ya, begitu beda gitu. Ada yang bilang kepala papangan kalau sujud di samping apa namanya itu bukan perut ini apa namanya iga ulu hati lah gitu, nggak seperti sama. Ada juga yang sebahu, jadi ujung kepala papangan sama bahu pamulis jajar. Nah gitu supaya membedakan kalau dia sedang berjamaah, nanti dia ada yang lain nggak perlu deket, langsung berdiri aja di samping kan pasangan tahu oh ada makmum lagi mundur gitu. Tapi jamaahnya makmumnya tinggi Lebih imam palanya ya, berarti nyundul, berarti kalau bisa sadarlah dirimu yang tinggi ya, ukur kira-kira mundur ya. Pak Eko ini luar biasa ya, pertanyaannya spontanitas, maka saya jawab harus lebih spontanitas ya. Ini mah gak pakai kitab, namanya ilmu otak-atik. Disunahkan membuat soft atau baris di belakang 3 soft, sunnah ini Pak Ustaz atau A, nyebut saya A boleh ya, asal lemang ya. Sangat baik-baik. Saya pulang habis ngaji dari mana? Wahana di pojok sana tuh. Mah, itu ya. Gua pakai sorban, pakai peci, bawa motor, pakai mah. Anak siapa ini? Tapi nggak mungkin anak papangan. Dia mau datang, mah. Ini bukan keno. Bukan mah. Atau panggil bapak ini. Boleh. Papanya maaf nih, ya. Ada 10 orang makmum. Sunnahnya 3, dibikin 3 sama. Ya, itu kan 4 orang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 belakang. Tetap dibikin 3 sama, cuma 10 umpamanya. Ya, kalau yang tadi berdua, kayak tadi. Nah sekarang bagaimana kalau cuma 2 orang? Ya, 2 orang nggak bisa 3 sama, ngejejer biasa. Cuman posisinya, ya. Mana nih aku ya? Nah ini maaf nih imam. Nah begini nih, tuh kalau cuma 3, ya begini, ya tuh. Ini imam nih, ini begini nih, ya bukan begini. Nah ini salah nih, salah. Begini juga salah, kesini juga. Tengah-tengah nih, nah gitu. Ya, berjenazah, tuh. Ya, balik lagi ini punya bahasa. Nah itu ya, paham ya, kemudian ya, mudah-mudahan. Kemudian
Bacaan dalam salat jenazah sifatnya sir. Sir itu artinya sembunyi, pelan-pelan. Bukan teriak. Tapi cukup kedengaran kira-kira imam sama makmum lah. Kadang-kadang jarang pakai toa gitu kan. Allahu Akbar untuk imam. Lalu makmum sir. Sir itu hanya kedengaran mulut kita ngomong aja. Ini yang usah teriak. Nah, salah satu pengertian makna sakinah itu adalah orang yang tidak membuat orang lain merasa terganggu, tenang. Jadi kalau kita salat maghrib, pokoknya sini pemari, sini saya, Allah ini nggak boleh. Ini termasuk kategori orang yang nggak bisa diterima salatnya oleh Allah. Atau sujud saya doang yang teriak kencang, yang lain pada diam, nggak boleh. Termasuk ini salah satu orang yang nggak bakal diterima salatnya. Ya, hati-hati ya. Sir aja, yang penting kadang-kadang kita udah teriak sir. Makanya ada yang pernah dengar nggak nikah siri, bukan siri ya, pakai salah itu siri nikah siri itu artinya tersembunyi, nggak diekspos seperti walimahan, nggak dikasih tahu undangan, sir sah secara agama ya. Atau istilah lain sebutan dengan istilah nikah di bawah tangan, di bawah kolom. Kalau nikah yang jahat itu artinya diundang, kedengeran, woro-woro ya, itu namanya berarti nikah secara agama, nikah sah secara negara gitu ya. Kemudian seorang yang meninggal dunia punya utang ya tetap selesai, jangan nunggu lunas. Gimana kalau hutangnya Alfa, Bajero, Bujero ya gitu kira-kira. Kata Mbak Jamal, Pak Moris, ayo kita mau utangnya lunas, modal gitu bakal lunas. Salatkan. Kenapa? Karena ada ahli waris yang bertanggung jawab. Makanya setiap orang meninggal, ahli warisnya wajib menyampaikan ini. Saudara-saudaraku sekalian, baik yang hadir atau yang di rumah, kalau pakai toa. Sebelumnya saya mau pilih beliau almarhum orang tua saya. Maafkan beliau bila ada kesalahannya, bla bla bla. Terus ikhlas ridhonya mohon salatkan orang tua saya. Terus yang ketiganya apa? Bila ada orang tua saya punya hutang ke warung berapapun jumlahnya atau kemana, silahkan sampaikan kepada kami ahli waris, anak cucu mantunya akan bertanggung jawab untuk melunasinya. Jika akan mengikhlaskan, tolong sampaikan ke kami, ijab kabul bapak mengikhlaskannya. Ingat, tidak boleh disirkan dalam hal ini, sebab takut timbul fitnah. Maksudnya gini, Pak Herman punya utang ke Pananan, jangan Pananan lah, ya. Atau siapa lah, itu kata orang lah, saya ikhlasin jenazah almarhum punya utang sama saya. Jangan, harus datangin keluarganya. Pak, mohon maaf Pak Mata, bapak anaknya, bapak baru punya utang saya 1 juta, tapi alhamdulillah saya ikhlas, sama istri sudah ngomong, saya ikhlasin buat beliau dan buat bekal saya juga. Alhamdulillah, kata keluarganya, selamat. Jangan cuma di bapak dong yang di hati ngomong, saya ikhlaskan ya. Kenapa? Allah mah tahu benar, tapi takut timbul fitnah. Siapa yang bisa jadi sebab menjawab fitnah? Temannya Pak Herman mungkin yang pernah tahu bahwa almarhum itu punya utang. Ngomong ke Bapak, Bapak sebenarnya dia itu punya utang sama Pak Herman, tapi utang saya tidak tahu utangnya. Bulan mati belum dibayar ya, untuk anak-anaknya dengan itu ya. Padahal beliau ya mengikhlaskan. Tapi kalau sudah mamanya ngomong, lalu kemudian diterima, Pak Herman tinggal bilang, udah dijelaskan, keluarga juga sudah menerima. Kalau tidak tahu, oh ternyata dia punya utang sama Pak Herman. Pak Herman mengikhlaskan. Timbul kan tidak enak karena dalam bahasa dari pemahaman atau Pak Eko, bayar tuh utangnya kamu, anak bapak kamu, saya juga tahu untuk utang di depan saya. Berapa ya? Berapa bisa jadi fitnah. Kasihan keluarganya, malu. Timang sejuta atau apa? Bukan anaknya kaya raya kan? Punya ini, punya itu. Orang tua dasar utang gak tahu. Jadi malu saya di anaknya nih. Pernah kata mereka, udah bapak jelasin. Kenapa udah ngomong? Saya ngomongin tetangga, katanya orang tua saya punya utang. Ingat, harus ada istilah
ijab kabul ya. Kalau begitu pakai mana gak ikhlas? Urusan ikhlas kan tadi urusan kolom, urusan beliau sama Allah. Kalau ikhlas urusan dia, ikhlas urusan dia. Ini yang penting ijab kabul ya. Tetap silakan, nggak usah nunggu hutangnya lunas. Wah, apalagi yang ada di sini saya lihat, ya kedipan katanya itu kedipan di tinggi ada yang kan sampai 2 meter itu orang Indonesia yang dalam waktu itu, ya itu bisa dilebihkan. Makam nih, udah digali. Yang tanah dari atas itu posisinya di sini. Yang tanah terakhir namanya liang landak. Liang landak itu ada 2, boleh di samping sodok, boleh di tengah persis tengah bawah itu ya. Nah ini di atas. Kenapa? Karena posisi ini akan berbalik. Yang tadinya di atas di bawah, yang di bawah tadi tanah merah itu akan balik di atas. Nah itu, sebalik nih ya. Nah jenazah posisinya di mana? Posisi jenazah itu adanya di depan atas. Jadi kalau kita masuk ke makam, 3 orang, 4 orang turun, kita begini kan. Nah jenazahnya bukan di belakang. Kalau di belakang ribet udah turun, salah posisi palanya, diputer, ditekuk-tekuk itu. Gitu kan kira-kira. Terus pada mereka begitu dibangunin, tanya mantra buka, maaf malaikat pada pukul dulu dong. Ya itu namanya adab. Megangnya harus pelan-pelan, apalagi orang tua sendiri. Pelan-pelan gitu kan. Jangan kebentur kakinya, palanya atau badannya. Usahakan itu. Biarin badan kita kotor, badan kita belum biarin. Ya jangan kadang-kadang takut belum lah, jangan. Turunin pelan-pelan ya. Kiri kanan kita dengan yang lain pun sebarang posisinya. Jangan kaki udah turun, ya badan masih di atas, gantung ya. Terus udah diletakkan ya sampai tangannya dicek, baru kita tarik. Jangan dulu diganjel, posisinya berlebih dulu. Di atas ada komando. Pak, itu posisinya terlalu ngedongak, gitu kan? Terlalu begini banget, agak ditukur sedikit. Buka semua talinya, dibuka semua talinya, kemudian dibuka, selebar, suruh mencium. Tempelin doang sebentar gitu, tempelin. Kalau sudah nempel udah, nggak apa-apa. Ya. Nah kemudian bagaimana? Ditutup lagi, ya. Tapi kalau saya talinya ambil, kumpulin di pojok. Ya, sekali-kali Pak Nana mau dibubur dong, lumayan nih kampungnya, jimat nih. Ya, lalu di situ, ya. Nah, masuk ke situ. Termasuk bambu bekas ukur, masukin di atasnya, atau nanti terakhir di atas papan atau di atas bambu. Nah, setelah rapi, ada pakai gedulu, namanya gedulunya Cibrang Sudawa 7 butiran tanah merah yang dibikin bulat itu buat ganjel supaya posisi jenazah itu rapi lurus gitu kan, dari mulai pala, bahu, pinggul, kemudian ya di lutut, di kaki, ya enggak. Siapa tahu kan udah ditutup pakai papan ternyata jenazahnya jomplang begitu, jomplang gitu kan, bukan pekok kan yang salah gitu kan. Ya jangan salah kalau nanti malam dia datang ke pekok, maaf pekok berbeda jenazah saya gitu. Jadi dulu jenazah menagih janji ya tuh, paham ya. Nah udah selesai, bagaimana papan, bagaimana apa namanya, itu tidak disyariatkan. Nggak mesti harus papan, nggak mesti harus bambu, yang penting bisa menahan kayu tanah ya dari atas ini. Nggak mesti. Yang tidak boleh itu berbahan semen, ya apalagi di semen nggak boleh. Di semen itu makam tuh nggak boleh, haram nggak boleh. Walaupun kaya-kayanya siapapun nggak boleh. Yang diharamkan itu. Tapi kalau atasnya dikasih penjaga biar nggak longsor, itu nggak masalah. Atau yang sekarang udah jadi itu yang desain, ya udah ada keramiknya bapak-bapaknya gitu kan. Soal ini gitu. Namanya
main ya pagi nih bapaknya beli paling banyak ya itu boleh. Yang nggak boleh itu bapak di semen dari bawah bukan tanah itu nggak boleh, haram hukumnya, haram hukumnya ya. Nah kemudian udah tanah papan udah rapi dicek nggak ada lubang-lubang sudah beli double. Nah azan posisinya bagaimana? Karena ini juga bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada jenazah diazankan dan dikomatkan, apakah sebelum ditutup pakai papan dibuka sedikit atau memang dari awal? Dua-duanya boleh, asal yang terpenting posisi jenazah belum ditutup dengan tanah. Yang kedua, nongkrong apa berdiri? Azannya itu, azannya, komatnya kan gitu. Ada kebanyakan kita lihat ya, nongkrong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya sambil nangis itu karena sedih orang bapaknya. Allahu Akbar sambil mewek biasanya orang bininya kan yang mati. Allahu Akbar tapi aneh yang matinya cuma mata bawah sebelah, yang sebelah lampar kan ya sebab lagi melihat janda kampung sebelah. Ini keyakinan ya. Boleh berdiri begini di itu jenazah ya, kita berdiri di atas. Allahu Akbar biasa boleh, nggak masalah. Mau nongkrong boleh, mau berdiri juga boleh. Lalu saat di renggang lain di atas sambil duduk mendengarkan dan menjawab azan dan khomatnya daripada keluarga ahli waris. Yang berhak tetap saja ahli waris, anaknya, bapaknya atau mantunya. Nggak disyariatkan ibu-ibu, nggak disyariatkan ibu-ibu azan ya. Jangan jenazah azan mandiri, nggak boleh mama jadi palpa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu? Isi sama muhlis. Nggak boleh ya. Kalau ya suara perempuan aura. Terus sana ya biasa pakai kain, pakai tikar sampai padat betul, sampai benar-benar kuat, sampai benar-benar naik. Ada yang mengatakan sunnah rata. Maka itu sebetulnya yang diajarkan Nabi rata. Tidak boleh ada bunjul-bunjulan. Cukup ada batu nisan bertanda saja. Pohon atau batu. Makanya lihat kemarin tuh ada guru saya kemarin di gereja itu. Rata aja tuh. Yang lain pohon bohong itu. Dia marah tapi cuma ada batu diikat pakai kain putih. Waktu saya ke sana Pak Haji Pak yang melakukan ziarah ke guru saya itu. Nah, sekarang bagaimana kalau di membuli, ditinggiin kan itu boleh, asal jangan ditanamin ubi apa singkong, jangan. Nanti kalau tumbuh, kata yang meninggal lumayan buat makan, jadi jangan ya. Nah kalau di atas di bawah pakai pohon, ini sebenarnya Pak Polres untuk memberikan tanda antara yang satu dengan yang lain karena tidak sedikit, karena saking lama lupa di mana makan sudah sampai penuh banyak gitu, asal di dia tapi lain bingung lah ziarah gitu ya, di dia mah lain cek bapaknya mana itu asal nama berarti kata bapaknya coba aku tanya dulu malu bapak bapak di belah mana makan biasa ya udah setengah hari ini tahunya yang tadi ada kalau belah sini saya si Poyono nggak jadi ziarah ya. Nah kemudian selesai ya, kayak panah yang atas dan bawah di atas udah bagus udah rata, ada yang namanya talqin mah boleh dibaca kan juga, tapi diwajibkan ulama karena talqin itu adalah dalam rangka mengingatkan jenazah sebelum kita pulang dia akan kedatangan dua malaikat, namanya malaikat munkar nakir. Munkar tukang nanya, nakir tukang nakor. Kata munkar mana buka kopi mana kopi, kata yang mati, kata munkar ker hajar siap bos, gitu ya. Kata munkar man nabi buka siapa nabimu, langsung lama apa yang mau usut ya mancing mana itu apa
Sike atau mana udah capek habis ya. Di munkar nanya nakir nakir pukul begitu seterusnya. Nah kalau gini sekarang kalau gitu ada kalimat yang mutar ya, mana buka tulis mendoakan lisanul fasihun supaya almarhum yang mati lisannya fasih itu lancar jawabnya. Kemarin kali hadirnya amalkan 6 pertanyaan. Itu amalnya 6 pertanyaan malaikat, takutnya besok maksudnya. 1 pertanyaan siapa Tuhanmu, 2 siapa nabimu, kemana kiblatmu, kemudian apa agamamu ya, terus kemudian apa kitabmu, agamamu, imammu, lalu apa saudaramu, siapa saudaramu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka, kemudian wama imamuka wama kiblat tuka, di mana kiblatmu. 6 pertanyaan harus hafal itu, harus di luar kepala itu. Apa itu? Ditanya sama PPG sekarang banyak yang grogi. Pancasila ada berapa? 5. Pancasila 1 syahadat, 2 sholat. Nyanyi banyak yang nggak hafal gara-gara grogi, itu baru satpol pp. Bagaimana kalau malaikat? Pokoknya malaikat masalah, apalagi sama orang yang kagak sembahyang, udah kayak petir berjambar buar berdor dalam irsyad itu. Orang yang kalau mau ditanya orang yang jahat, sejauh jauh malaikat sudah berdoa keras jalannya. Bawa muka ada, tapi kalau orang soleh mah tahu-tahu nongkrong. Assalamualaikum, lur, cager. Cepotan aja kita sare baik. Kayak udah ada kamu kiamat. Ya bapak tuh sebenarnya main gitu, tega. Limpah nangis kan gitu, sare enak. Begitu tidur, kiamat. Siapa? Mawati dan semuanya. Potongannya aneh. Bapak-bapak, ibu mau amin ya. Jadi cara menyusunnya, ingat ini masih salah ini. Kenapa? Talinya belum dipasang. Hati-hati, ini baru latihan, apalagi nanti kalau sudah praktek. Talinya, ini benar, udah, biarin, nggak apa-apa. Orang banyak kok ini. Nah, talinya, awas hati-hati, tali dulu, ya. Agak ke atasan Pak Laksana. Nah, agak ke atas. Mau 5 boleh, 7 boleh. Kalau lah pokoknya 5 lah, 5 aja. 1, 2, 3, 4, 1 lagi berarti 5. Nah itu di tengah punggung. Nah kalau udah tali apa buat tikar udah di bawah, tali buat kain kapan sudah digelar, berarti ini betul-betul lurus Pak nih Pak Wandi. Nah apa-apa nih. Nah Pak Wandi pegang posisinya digelar, ingat sebelah sana dulu, kanan atas. Nah berarti kalau kita tahu jenazahnya si A, posisinya pokoknya orangnya besar, jadi otomatis membuka menjijaknya lebih besar. Kalau memang kecil, kecilkan lagi. Ya, Pak Wandi samakan ujungnya sama itu. Nggak apa-apa kalau bawahnya karena kaki. Nah, ini itu kadang memang kemarin potongnya agak kurang sama ya. Ya ini bukan aslinya Pak, lebih. Nah, bagus. Nah ini, sok itu. Nah itu. Sini Pak lewat zigzag Pak Wandi kan itu. Nah gitu, cis itu. Ini kalau jenazahnya agak Pak Laksana agak ditarik, agak ditarik. Nah gitu. Terus sama Pak Wandi, oh ini gamis ya. Nah Pak Wandi ujungnya sampai dulu. Pak Gur tarik sana Pak Laksana. Samain sama yang tuno, sama yang pertama percis samain.
Ya harus rapi. Terus satu lagi. Bukannya kemarin 3. Ini udah 3. Ini pasang. 3 gamis. Bukannya tangan. Tergantung mau dibikin lurus boleh, mau digini nggak apa-apa. Ini khawatir kalau yang jenazahnya besar, tapi kalau kecil, bunganya mau dibikin lurus, bikin pak lurus. Berarti atasnya itu, bawah itu ke sana sama ujungnya. Kalau kecil, karena untuk kaki pasti kebungkus. Boleh seperti ini. Lalu kemudian baju. Nah untuk perempuan, ibu boleh pakai 5. Ini kan udah 3 nih. Ya boleh pakai 5. Berarti tinggal ini kan coba Pak di sini. Ini cowok lah, cowok. Nah untuk cewek, pokoknya mau pakai 5 lembar boleh. Berarti kesini lagi 1, 4, ya, sana lagi 1, 5. Atau mau dibikin yang kelimanya lurus, ya seperti tadi. Persis sama. Nah kemudian ini gamis namanya, ya. Gamis ini Bu. Ingat hati-hati ya, posisi belahannya di atas. Nah, lurusin Pak Wandi, lurusin tengah. Ini Pak Gun tarik aja ke atas, nggak apa-apa, panjangin. Nanti di bawah posisinya juga supaya tengah gitu. Nah, tengah, ya. Nah, terus mana itunya? Sarung. Celana ya, nah celana itu sarung. Buka itu jilbab. Ini kali Pak Wandi. Bukan, panjang itu kali. Nah untuk sarung ini Bu, nggak pakai tali nggak apa-apa, nggak pakai tali, ya. Nggak pakai. Kenapa nggak pakai tali? Kalau umpamanya nanti pas jenazahnya udah tidur, ya, ini cukup dibelitin aja, dipinggang, ya. Atau cukup diketemukan dengan ujung di sini. Lalu ujung di sini udah rapi begitu ya, udah rapi. Nah ini kan nanti kecap di sini nih, ya. Tinggal udah seperti kita pakai sarung lah, sedikit dilipat, ya. Tapi jangan dulu ini, karena masih ada satu lagi, yaitu kolor. Atau nanti ibu bapak punya pengalaman mau bikin sarungnya tetap pakai tali dari samping, sini, disoek, sampai sini. Terus juga sampai sini. Ini kan kepanjangan, ya. Kasih tali. Nanti ketika si itu jenazah udah dipasang, ini kain diikat, nggak usah diikat. Tali yang ini tarik ke sono, taruh di bawah badan. Tali yang dari sono tarik di bawah badan. Jadi nggak ada yang diikat, ya. Itu pakai yang dari sini nih. Nah, soek sampai sini. Nah, persis kayak begini. Nah, kalau yang kemarin kan boleh pakai bolong seperti kolor. Atau nggak pakai ini, nggak apa-apa, ya. Cukup begini aja, dilipat, ya. Karena kasihan ini udah panas. Jadi kalau ada yang pakai model kasihan panas. Nah, ini tadi di atas sarung ya, seperti tadi. Nah, di atas sarung. Bagus tolong. Nah, pasang lagi. Nah, karena jenazah itu kan kadang-kadang ketika meletakkannya bisa terlalu ke atas, bisa terlalu ke bawah. Nah ini kolor, ya. Pastikan ini supaya rapi dari awal, sudah dikasih taburan minyak, termasuk apa tadi yang kamper, ya. Nah, kemudian ini taruh di bawah bantal. Kemudian untuk kerudung, apa dari kerudung, ya. Kerudung, ya, ini kerudung buat ibu-ibu atau disebut dengan jilbab. Tinggal segitiga saja sebetulnya, ya. Nah, ada yang begini posisinya Bu, tuh, ya. Ada seperti ini namanya laki-laki nih, ya. Kemudian ini diangkat, digulung di sini, di atas jidat, ya. Ini juga agak digulung sedikit, nanti itu ditarik ke sini. Disilangkan, ini juga tarik, disilangkan ke sana. Tapi kalau ibu-ibu seperti ini kebalikannya. Nah, ya seperti ini posisinya nih. Sini kepala ibu, lalu ini juga diangkat gitu. Nah, ya dikesampingkan ke sini, lalu ini cukup di bawah bahu.
Kemarin saya lihat hasilnya Bupati CS hampir mendekati 100%. Pasti. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Baik jelas ya. Baik, Pak Guru dirapikan di depan. Bapak mohon maaf nih saya nyuruh terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya minta maaf pas setengah 11 kalau suasananya panas memang lagi terik. Nah ini juga jadi salah satu faktor. Mudah-mudahan keringat Bapak yang keluar jadi saksi di hadapan Allah bahwa keringat ini memberikan kesaksian bahwa ini adalah hamba-Mu yang sedang taklim, sedang ngaji dan menjadi syafaat pertolongan buat kita di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa aqsilhu lil maq'adil muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ata ala ahli al-qubur khususan ahli al-qubur jamaah majlis ta'lim al-bantaniyah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Biar barokah kita doa makan walaupun makanan sedang diproses bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan niat makannya ikutin saya. Nawaitu an akala liquwatil iman wal islam wal ibadah wal shifa'il amrud wal aujad fil ajsam lillahi ta'ala. Baunya. Nah, sekarang tinggal di suap.